الذات أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Saya Masyarul Hadirin Musibu wa iya yang dikamawani Fakor saja Mustaqul. Hadirin jemaah berhormat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar berbahagia ini saya berwasiat pada jemaah sekalian, utamanya pada diri saya sendiri, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus-menerus berupaya menambah ketaatan kita dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dengan penuh kesadaran, kesabaran dan keikhlasan hati, serta mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia, baik dunia dan di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaat berjemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas kehadirat Allah SWT di mana telah memberikan kita rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di mushola Jumat Satu Jumat ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita tentukan pada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Adapun judul kedua pada siang Jumat kali ini yaitu cara hidup yang beribadah. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah menyembah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Ibadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas pokok dalam kehidupan manusia di dunia ini. Ibadah dalam arti yang luas, baik yang berdimensi ibadah fardah maupun ibadah sosial, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, secara terus ikhlas demi mengabdi pada Allah dan penuh kecintaan dan mengharapkan ridhonya. Bentuk-bentuk ibadah di dalam Islam itu bermacam-macam. Ada ibadah yang sifatnya harian, mingguan, bulanan atau tahunan, dan ada pula bentuk ibadah yang wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup. Ibadah yang bersifat harian seperti sholat wajib di waktu, sedangkan yang bersifat mingguan misalnya sholat Jumat sebagaimana yang kita laksanakan bersama saat ini. Yang bersifat bulanan atau tahunan misalnya puasa di bulan Ramadan, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan adapun ibadah yang wajib sekali dalam seumur hidup adalah ibadah haji bagi yang mampu. Selain daripada itu, masih banyak bentuk-bentuk ibadah lain yang sifatnya tidak terikat oleh waktu, seperti misalnya berzikir, beriktikaf, membaca Quran, beramal soleh, berbuat baik dan lain-lain. Hadirin jemaah berjemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu mengandung makna merendah diri secara khusyuk, dan tunduk dengan penuh kecintaan yang mendalam kepadanya. Karena esensi cinta itu sesungguhnya adalah pengabdian dan pengorbanan secara tulus dan ikhlas. Kedalaman dan kesempurnaan cinta itu hanya patut diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Cintaan kepada yang lain selain Allah harus diletakkan dan diposisikan di bawah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, jika ada bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan, kerugian dan
rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah ketika mencintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 24. Hadirin jemaah pertemuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia, yang baik maupun yang buruk, tidak menimbulkan pengaruh dan akibat apapun pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua itu akan kembali dan diperuntukkan buat manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzulamin lil abid. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Quran surat Fussilat ayat 46. Pada dasarnya, semua bentuk peribadatan dan ibadat yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Sama sekali bukanlah demi kepentingan Allah. Kebesaran dan keagungan Allah tidak dipengaruhi oleh ketaatan dan pengabdian hambanya. Betapapun seluruh umat manusia dan jin itu berpaling dan tidak menyembah kepada Allah, berpesta pora dan tenggelam dalam keberagaman dan kemaksiatan, Allah tidak akan rugi dan tidak akan mengurangi keagungan dan kemuliaannya sedikit pun. Karena Dia adalah Tuhan yang maha mulia dan maha kuasa. Kemaha muliaan dan kekuasaannya tidak tergantung pada ketaatan dan kebaktian hambanya. Semua peribadatan dan pujian manusia yang diperlihatkan pada Allah tidak akan menambah kekuasaannya, dan keingkaran manusia pada Allah juga tidak akan mengurangi kekuasaannya. Karena Allah yang maha memiliki segalanya. Allah maha kaya. Allah tidak membutuhkan hambanya, tapi hambanya yang selalu membutuhkan kemurahan dan pertolongannya. Di dalam hadis tadi Muslim disebutkan bahwa Allah SWT berfirman yang artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu sekalian tidak akan bisa sampai kepada yang membahayakan aku. Lalu kamu akan membuat bahaya padaku, dan kamu sekalian tidak akan bisa sampai memberi manfaat kepadaku. Lalu kamu sekalian akan membuat manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya kamu semua dari yang paling awal hingga yang paling akhir, manusia maupun jin seluruhnya sangat takwa padaku, maka yang demikian itu tidak akan menambah kerajaan kekuasaanku sedikit pun. Demikian pula sebaliknya, wahai hambaku, seandainya manusia maupun jin seluruhnya sangat durhaka, maka yang demikian itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku atau kekuasaanku sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar setiap aktivitas kehidupan kita dapat bernilai ibadah, perhatikanlah hal-hal berikut ini. Pertama, poin yang pertama adalah menata niat dengan benar. Setiap aktivitas yang kita lakukan harus disertai dengan niat yang benar dan ikhlas, yaitu niat yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti makan dan minum agar bernilai ibadah. Maka harus disertai dengan niat bahwa dengan makan dan minum itu agar dirinya sehat dan kuat hingga dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja yang halal dapat bernilai ibadah jika dilakukan karena Allah, untuk mencari nafkah buat istri, anak, dan keluarganya, sehingga mampu bertahan hidup untuk melaksanakan ibadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, poin yang kedua adalah aktivitas dan usaha yang dilakukan itu bukan termasuk yang dilarang oleh Allah, seperti perdagangan minuman keras, prostitusi, melakukan transaksi riba, dan hal-hal lainnya yang dilarang dalam Islam. Bekerja dan beraktivitas pada hal-hal yang dilarang dalam agama tersebut bukan termasuk ibadah, walaupun
kamu diniatkan untuk mencari nafkah buat anak dan istri, untuk beramal dan bersedekah dari hasil kayak itu, tapi semua itu merupakan kemaksiatan dan kedurhakaan serta kebencian yang dilarang Allah SWT dan besar katanya. Hadirin jemaah berjemaah yang mulia Allah SWT. Ketiga, poin yang ketiga adalah setiap pekerjaan dan usaha yang di jalan itu hendaklah dilakukan dengan tetap ingat dan akan kebesaran Allah SWT dan mengharap rahmatnya. Jangan sampai semua itu justru membuatnya lalai dari mengingat Allah SWT. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Quran surat Al-Nafiqah ayat 29. Keempat, poin yang keempat adalah setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan tidak melanggar batas-batas yang ditentukan syariat Islam, tidak berlaku zalim, tidak disertai tipu menipu, tidak berdusta, tidak berkhianat, tidak merampas hak-hak orang lain, dan lain sebagainya. Kelima, poin yang kelima adalah setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan hendaklah dilakukan dengan baik, sungguh-sungguh, dan tetap menjaga akhlakul karimah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yuhsinu. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai seseorang di antara kamu yang ketika mengerjakan sesuatu perkara dilakukan dengan tekun dan teliti. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin jemaah berjemaah yang dimuliakan Allah SWT, kiranya jelaslah bahwa kita setiap perbuatan yang kita lakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut, maka amal perbuatan tersebut bermakna dan bernilai pada. Dengan begitu kita telah memenuhi panggilan Allah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan jin, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia pada kita, sehingga kita mampu menjalani dan mengisi sisa kehidupan ini dengan penuh ketaatan dan kebaktian kepada Allah SWT secara tulus ikhlas, sehingga kita mendapatkan derajat hidup di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu firman liman yaqulu wa qaddar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu syai'ul khaliqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa qul khairan wa ta'ibu syai'at fi kulli waqtin wa hin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu lillahi wa la ilaha illa ma da'akum
wasallimu ala man dzikir lakum. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ala tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma salli ummata Muhammad, Allahumma asli ummata Muhammad, Allahumma ummata Muhammad, Allahumma sulman nasrulin wa sulman hadar muslimin ladana Indonesia padatan solibatan tajribiha akhkamaka wa sunaka rasulika ya qayyum ya ilaha ila kulli sayyidina hadza ana la yaqfa alaih. Allahumma fanaka wala awal wala awal maksya awal munkar wa zani wa sifat mustalifata wa tada aida wa minha mamazaharo minha wa batana min balan nakaza aso wa min bulanil muslimin amadatin naka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yadhkurukum wa salu min fadlihi yadhkurukum wa yahdikum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.